Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Muhammad Syafi'i. Saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Tanah 1, dosen Ibu Desiana Fidayanti, Universitas Mercu Buana tahun 2021-2022. Kita ke soal nomor 1, yaitu tentang pemadatan. Nomor 1A. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Baik, pentingnya dilakukan pemadatan tanah untuk meningkatkan daya dukung tanah, memperkecil daya rembas dan pengaruh air terhadap lahan, serta membantu menahan beban dari bangunan. Untuk pemeriksaan hasil penyelidikan tanah di lapangan ditujukan untuk melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan pemeriksaan di laboratorium ditujukan untuk mengetahui karakteristik bahan, baik karakteristik fisik maupun mekanik. Soal nomor 1B. Jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang pertama-tama, langkah-langkah pengujian, yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu, ambil tanah kering dan timbang sebanyak 3 kg, tumbuk dan haluskan tanah tersebut dengan menggunakan palu karet. Lalu diayak dengan saringan nomor 4. Kemudian, masukkan tanah yang telah disaring ke dalam oven selama 24 jam dan keluarkan tanah dari oven lalu letakkan di atas talam besar. Kemudian, diamkan sampai campuran tanah dengan air sedikit demi sedikit sebanyak 30% dari berat tanahnya. Simpan tanah yang telah dicampur air ke dalam kantong plastik agar air tercampur rata dengan tanah. Kemudian timbang mold dan base plate, kemudian berikan sedikit oli. Lalu masukkan tanah yang telah disimpan kurang lebih 3 jam, lalu padatkan dengan hammer padat yang terdiri dari 3 lapisan. Kemudian ulangi langkah sebelumnya ini sampai dengan lapisan terakhir. Kemudian angkat plat penyambung, ratakan permukaan tanah dengan plat perata. Jika permukaan belum rata, lalu timbang beratnya. Keluarkan contoh tanah yang telah dipadatkan menggunakan extruder. Setelah tanah dikeluarkan, potong menggunakan pisau perata. Sampel tanah ditimbang untuk dicari kadar airnya. Kemudian, masukkan tanah ke dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian keluarkan sampel tanah, kemudian timbang dan catat beratnya. Menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Umumnya terdapat dua. Ada dua tipe pemadatan di laboratorium. Yang pertama, Proctor Standard atau uji kepadatan ringan, yaitu tanah yang dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 2,5 kg, tinggi jatuhnya 30,5 cm, terdiri dari 3 lapisan, ditumbuk 25 kali. Lalu, tipe yang kedua ada Modified Proctor atau uji kepadatan berat, yaitu tanah yang dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 4,54 kg, tinggi jatuhnya di 45,72 cm, dan terdiri dari 5 lapisan, ditumbuk sebanyak 25 kali. Peningkatan berat volume sering disertai dengan penurunan kadar air optimum. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang pertama ada persiapan. Pada awal pekerjaan proyek ini, pihak kontraktor dan pelaksana harus menyediakan alat-alat yang ringan dan juga alat-alat berat karena sangat penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan, apalagi pada proyek pembangunan jalan. Yang kedua, ada penghamparan. Dalam penghamparan itu terdapat teknis pengadaan material, yaitu sebelum melakukan penghamparan, dilakukan pengukuran elevasi dari ketebalan LPA dan LPB menggunakan alat ukur waterpass terlebih dahulu sesuai ketebalan tiap-tiap lapisan. Lalu dalam penghamparan juga ada teknis pelaksanaan penghamparan. Teknis pelaksanaan ini dimulai dari samping kiri dan kanan ke bagian tengah, kemudian dari tengah dihampar lurus ke depan. Yang ketiga,
yaitu pemadatan. Teknis pelaksanaan pemadatan dilakukan dari bagian samping saluran ke bagian tengah sampai ke existing jalan lama secara perlahan dengan jumlah 12 sampai dengan 14 lintasan. Setelah pekerjaan pemadatan dengan lintasan 7 sampai 8 kali, lalu material disiram dengan air secara merata sepanjang 600 meter dengan menggunakan dump truck berisikan air dalam tangki. Kemudian disiram menggunakan alkon. Untuk kontrol, pada sepanjang penyiraman air harus benar-benar terbagi rata dari awal penyiraman sampai akhir. Air harus benar-benar habis, tidak boleh kurang atau lebih. Setelah air merata di permukaan agregat yang sudah dipadatkan, kemudian agregat lapis pondasi dipadatkan lagi dengan vibrator roller sampai jumlah lintasan mencapai 14 kali. Lintasan secara merata dan padat kemudian dikontrol dengan water pass untuk mengecek ketebalan sesuai yang diharapkan. Alat-alat pemadatan tanah di lapangan. Yang pertama ada tumbling roller. Alat ini bekerja dengan menggunakan metode pemadatan kneading atau peremasan. Dengan pemadatan model ini, permukaan tanah diharapkan bisa dilalui tanpa banyak hambatan. Lalu ada vibrating compactor. Alat ini bekerja menghasilkan getaran, sehingga partikel tanah yang lebih kecil akan mengisi partikel tanah yang lebih besar. Dengan adanya tekanan statis, maka tanah akan padat dengan kekosongan minimum. Lalu ada segmen roller atau sheepfoot tear rollers. Alat ini merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengan ke dalam tanah. Tidak terlalu dalam, alat ini mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, yaitu kadar air. Kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Lalu ada juga jenis tanah. Jenis tanah juga mempengaruhi hasil pemadatan dan usaha pemadatan. Hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan bisa dilakukan dengan melakukan uji tes CBR atau California Bearing Ratio di lapangan. Pengujian CBR di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai CBR langsung di tempat yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan maupun lapis kembali perkerasan atau overlay. Pengujian CBR di lapangan dilakukan dengan bantuan truk sebagai penahan beban penetrasi. Hal ini didasarkan atas kemudahan pengujian CBR di lapangan. Data CBR di lapangan dilengkapi dengan data kadar air dan kepadatan sebagai data pendukung pada proses analisis yang akan dilakukan setelah uji lapangan selesai dikerjakan. Soal nomor 1D. Pada suatu proyek, pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal, telah dilakukan uji kepadatan modified proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berat tanah basah dalam cetakan gram dan kadar air. Di sini ketahui berat moldnya 4,072 gram, diameternya dia 152 mm, volume moldnya dia adalah 950 ml. Ke soal yang di bagian A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Untuk dapat menggambarkan kurva kepadatan, menghitung berat kering maksimum atau MDD, serta menentukan kadar air optimum atau OMC dari suatu pengujian pemadatan tanah, maka yang harus dilakukan adalah menghitung nilai berat volume basahnya terlebih dahulu. Di sini ada sampel tanah 1 sampai 6. Diketahui juga berat tanah basah dalam cetakan, berat moldnya dalam cetakan, berat tanah basah, volume mold, dan kadar airnya. Dari data tersebut dapat dilakukan perhitungan nilai berat volume basah sebagai berikut. Berat volume basah Y sama dengan W per Y. Sampel tanah 1, Y sama dengan 3591 gram per 950 mili, sama dengan 3,78 gram per mili. Lalu sampel tanah 2, Y sama dengan
3.899 gram per 950 mili, didapatkan hasil 4,10 gram per mili. Kemudian sampel tanah 3 4.141 gram per 950 mili, didapatkan hasil 4,36 gram per mili. Lalu sampel tanah 4 4.055 gram per 950 mili, didapatkan hasil 4,27 gram per mili. Sampel tanah 5 yaitu 4.040 gram per 950 mili, didapatkan hasil 4,25 gram per mili. Sampel tanah 6 yaitu 3.840 gram per 950 mili, didapatkan hasil 4,04 gram per mili. Lalu berat volume kering, YD sama dengan Y per 1 plus W% per 100. Sampel tanah 1 sama dengan 3,78 gram per 1 ditambah 6 per 100, didapatkan hasil 3,57 gram per mili. Sampel tanah 2 sama dengan 4,10 gram per 1 plus 8 per 100, sama dengan 3,79 gram per mili. Sampel tanah 3 4,36 gram per 1 plus 10 per 100, sama dengan 3,96 gram per mili. Sampel tanah 4 sama dengan 4,27 gram per 1 plus 12 per 100, sama dengan 3,81 gram per mili. Sampel tanah 5 sama dengan 4,25 gram per 1 plus 14 per 100, didapatkan hasil 3,73 gram per mili. Sampel tanah 6 sama dengan 404 gram per 1 plus 16 per 100, didapatkan hasil 3,48 gram per mili. Dari hasil perhitungan berat volume basah dan berat volume kering, didapatkan nilai berat tanah basah dalam cetakan, berat mol per cetakan, berat tanah basah, volume mol, kadar air, berat volume basah, dan berat volume kering dalam sampel tanah 1 sampai 6. Dari data tersebut dapat dilakukan penggambaran kurva kepadatan. Di sini terdapat nilai kadar air dan berat volume kering sampel tanah 1 sampai dengan 6. Berikut adalah gambar kurva kepadatan. Yang mengarah ke sumbu Y itu adalah nilai berat volume tanah, satuannya adalah gram. Lalu untuk ke arah sumbu X, dia adalah nilai kadar air dalam persen. Dari gambar kurva kepadatan didapat nilai berat volume kering maksimal atau MDD atau YD maksimalnya adalah 3,96 gram. Kadar air optimum atau OMC atau WC optimum adalah 10,92%. Soal 1D bagian B. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut terkait pelaksanaan dan alat. Untuk memperoleh kepadatan maksimal dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa liter air. Jika dirasa kurang padat atau belum maksimal, maka harus dilakukan penambahan tanah lalu dipadatkan menggunakan vibrating kompaktor. Baik, kita ke soal nomor 2. Di sini tentang tegangan efektif. Soal nomor 2. Suatu profil tanah terdiri dari sen setebal 4 meter. Pi-nya sama dengan 1,9 ton per meter kubik, P-satnya dia 2 ton per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter. Pi sama dengan 1,6 ton per meter kubik, P-setnya adalah 1,7 ton per meter kubik. Lalu muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama pada 4 meter di bawah muka tanah. Soal yang A, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay
dan gambarkan diagram tegangannya. Untuk soal yang B, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Yang C, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Soal yang D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Dalam soal tadi, diketahui pasir atau sen PD-nya adalah 1,9 ton per meter kubik, P-setnya 2 ton per meter kubik, N-nya dia 0,5, asumsi dari medium density. Lempung atau clay, PD-nya adalah 1,6 ton per meter kubik, P-setnya 1,7 ton per meter kubik. Lalu air atau water, PW-nya sama dengan 9,81 kN per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Di sini mencari nilai angka pori atau E. E sama dengan N per 1 plus 0,5 sama dengan 0,5 dibagi 1 ditambah 0,5. Didapatkan hasil 0,33. Untuk soal yang A, tegangan total titik A sama dengan PD sen dikali 4 meter ditambah P set clay dikali 8 meter. Sama dengan 1,9 ton per meter kubik dikali 4 meter ditambah 1,7 ton per meter kubik dikali 8 meter. Sama dengan 7,6 ton per meter persegi ditambah 13,6 ton per meter persegi. Didapatkan hasil 21,2 ton per meter persegi. Lalu tegangan air pori titik A sama dengan PW kali 8 meter sama dengan 1 ton per meter persegi per meter kubik dikali 8 meter. Didapatkan hasil 8 ton per meter persegi. Lalu ada tegangan efektif titik A sama dengan tegangan A dikurangi dengan tegangan air pori, yaitu sama dengan 21,2 ton per meter persegi dikurangi dengan 8 ton per meter persegi. Dapatkan hasil 13,2 ton per meter persegi. Berikut di sebelah kanan adalah gambar dari susunan tegangan tersebut. Tabel sesuai kedalaman. Di titik A kedalaman 4 meter, tegangan totalnya 7,6, tegangan air porinya dia 0, tegangan efektifnya dia 7,6. Sedangkan di kedalaman 12, tegangan totalnya dia 21,2, tegangan air porinya 8, tegangan efektifnya 13,2. Berikut gambar diagram tegangannya. Yang ke arah sumbu Y adalah dia nilai kedalamannya. Lalu untuk ke arah sumbu X dia adalah tegangannya. Lalu untuk yang B, tegangan total titik A, PD sen kali 3 meter ditambah 50% P-set sen kali 1 meter ditambah P-set clay kali 8 meter sama dengan 1,9 ton per meter kubik dikali 3 meter ditambah 1 ton per meter kubik dikali 1 meter ditambah 1,7 ton per meter kubik dikali 8 meter sama dengan 5,7 ton per meter persegi ditambah 1 ton per meter persegi ditambah 13,6 ton per meter persegi. Didapatkan hasil 20,3 ton per meter persegi. Lalu tegangan air pori di titik A sama dengan min 5 dikali PW kali 1 meter ditambah PW dikali 8 meter sama dengan
min 0,5 dikali 1 ton per meter kubik dikali 1 meter ditambah 1 ton per meter kubik dikali 8 meter sama dengan negatif 0,5 ton per meter persegi ditambah 8 ton per meter persegi. Didapatkan hasil 7,5 ton per meter persegi. Lalu ada tegangan efektif titik A sama dengan tegangan A dikurangi dengan air pori titik A, yaitu 20,3 ton per meter persegi dikurangi 7,5 ton per meter persegi. Didapatkan hasil 12,8 ton per meter persegi. Tabel sesuai kedalaman. Titik A dalam kedalaman 3 meter, tegangan totalnya 5,7 ton per meter persegi, tegangan air porinya dia 0, tegangan efektifnya dia 5,7 ton per meter persegi. Lalu kedalaman 4 meter, tegangan totalnya dia 6,7, tegangan air porinya negatif 0,5, tegangan efektifnya dia 7,2. Lalu di kedalaman 12, tegangan totalnya 20,3, tegangan air porinya 7,5, tegangan efektifnya 12,8. Dan berikut gambar diagram tegangannya. Yang C, tegangan total titik A sama dengan PD sen kali 3 meter ditambah Pset sen kali 1 meter ditambah Pset clay dikali 8 meter sama dengan 1,9 ton per meter kubik dikali 3 meter ditambah 2 ton per meter kubik dikali 1 meter ditambah 1,7 ton per meter kubik dikali 8 meter sama dengan 5,7 ton per meter persegi ditambah 2 ton per meter persegi ditambah 13,6 ton per meter persegi. Dapatkan hasil 21,3 ton per meter persegi. Lalu tegangan air pori titik A sama dengan PV dikali 1 meter ditambah PV dikali 8 meter sama dengan 1 ton per meter kubik dikali 1 meter plus 1 ton per meter kubik dikali 1 meter sama dengan 1 ton per meter persegi dikali 8 ton per meter ditambah 8 ton per meter persegi sama dengan 9 ton per meter persegi. Lalu tegangan efektif titik A, yaitu tegangan titik A dikurangi dengan tegangan air pori titik A sama dengan 21,3 ton per meter persegi dikurangi 9 ton per meter persegi. Didapatkan hasil 12,3 ton per meter persegi. Berikut tabel sesuai kedalaman. Dalam kedalaman 3 meter, tegangan totalnya 5,7 ton per meter persegi. Tegangan air porinya 0, tegangan efektifnya dia 5,7 ton per meter persegi. Kedalaman 4 meter, tegangan totalnya 7,7, tegangan air porinya 1, tegangan efektifnya dia 6,7. Kedalaman 12 meter, tegangan totalnya 21,3 ton per meter persegi, tegangan air porinya dia 9 ton per meter persegi, tegangan efektifnya dia 12,3 ton per meter persegi. Berikut gambar diagram tegangannya. Yang ke arah sumbu Y adalah kedalaman, ke sumbu X adalah nilai dari tegangan total. Ini terdapat juga grafik tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Kesimpulan dari hitungan di atas adalah hasil tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif dipengaruhi oleh muka air tanah. Dan pada tegangan air pori dan tegangan efektif dipengaruhi dengan adanya kapilaritas. Hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan bisa dilakukan dengan melakukan uji step. Soal nomor 3. Yang A, potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10⁻⁷ meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti ini. Soal yang B,
Gambar diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Yang A, gambar jaringan aliran. Di sini saya menggambar diketahui tekannya 3 kali 10⁻7 meter per detik, hanya dia 15 meter. NF-nya dia berjumlah 3, ND-nya ada 7. Lalu ditanya Khi. Jawab, Khi sama dengan K kali H dikali NF per ND, sama dengan 3 kali 10⁻7 meter per detik dikali 15 meter dikali 3 per 7. Khi-nya didapatkan hasil 1,928 dikali 10 per 10 min 6 min pangkat 6 meter kubik per detik. Yang B, gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Pressure head. Titik A didapatkan hasil 17,57 meter. Didapatkan dari 15 meter dikurangin 1 kali 3 per 7 ditambah 3. Didapatkan hasil tadi 17,57 meter. Di titik B didapatkan hasil 17,14 meter. Titik C nya 16,71 meter. Titik D nya 16,28 meter. Titik E nya 15,86 meter. Titik F nya dia 15,42 meter. Titik G nya dia 15 meter. Sedangkan pada uplift pressure, titik A nya dia didapatkan hasil 17,57 ton per meter persegi dari perhitungan 17,57 meter dikali 1 ton per meter kubik. Maka hasilnya tadi 17,57 ton per meter persegi. Lalu di titik B didapatkan hasil 17,14 ton per meter persegi. Di titik C didapatkan hasil 16,71 ton per meter persegi. Di titik D 16,28 ton per meter persegi. Titik E didapatkan hasil 15,86 ton per meter persegi. Titik F nya 15,42 ton per meter persegi. Titik G nya 15 ton per meter persegi. Dan berikut gambar diagram uplift pressure dari titik A sampai G. Sekian presentasi jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.